Find the real me. So let's go, seize the feeling. Cause you know, it's time for the meaning. Now we show, we're coming to win it. It's me, it's me, it's me, it's real me. It's me, it's me, it's real me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Pak Najmudin. Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat selalu dan bisa mengikuti pembelajaran sejarah hari ini dengan baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, untuk absen hari ini, tadi saya sudah bagikan melalui link Google Forms. Silakan kalian isi untuk kegiatan hari ini. Nah, sebelum mulai pembelajaran, saya selalu mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan. Terutama kita menerapkan 3M. Mencuci tangan, menggunakan masker, dan selalu menjaga jarak. Pada hari ini kita akan belajar mengenai kehidupan politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Tentunya kalian masih ingat minggu kemarin kita sudah belajar mengenai kehidupan politik dan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, saya ingin memperlihatkan sebuah video yang berkaitan dengan kehidupan politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Silakan kalian amati dan perhatikan video tersebut. Nanti dari video tersebut, kalian susun pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Kunt u zich dat voorstellen? Dat komt omdat jullie, neem me niet kwalijk dit woord jullie, dat is vriendschap, ja? Dat komt omdat jullie een verkeerd begrip hebben van het woord geleide democratie. Geleide democratie is niet een dictatorschap, niet een dictatuur. Nee, geleide democratie is democratie met leiderschap. Oke, setelah kalian menyaksikan video, adakah dari kalian yang ingin menyampaikan pertanyaan tentang video tersebut? Kira-kira apa yang terlintas di pikiran kalian setelah kalian melihat video tersebut? Nah, perlu kita ketahui latar belakang kenapa Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin di Indonesia. Ada 3 faktor atau 3 alasan. Yang pertama, karena gagalnya Badan Konstituante menyusun undang-undang yang baru. Yang kedua, partai politik pada masa demokrasi liberal selalu terlibat dalam konflik, sehingga menyebabkan terjadinya ketidakstabilan politik. Kemudian yang terakhir, Soekarno menganggap bahwa demokrasi liberal tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia, sehingga Soekarno memutuskan untuk mengganti dari demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin. Langkah-langkah yang ditempuh oleh Soekarno untuk merealisasikan demokrasi terpimpin di Indonesia, pertama Soekarno mengumpulkan para pemangku kepentingan, kemudian mendiskusikan dengan tokoh-tokoh nasional mengenai masa depan bangsa. Kemudian Soekarno juga berkeinginan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Soekarno memberikan keputusan dengan mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959, yang dimana dengan dekret tersebut menandakan bahwa demokrasi liberal berakhir, kemudian dimulai atau diganti dengan era demokrasi terpimpin.
Nah, dengan dekret yang dikeluarkan oleh Soekarno pada tanggal 5 Juli 59, isinya ini ada 3. Yang pertama, pembubaran Badan Konstituante. Yang kedua, diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, ada pembentukan MPRS dan DPAS. Nah, untuk membahas mengenai kehidupan politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, silahkan kalian melakukan literasi di buku paket kalian, di internet juga boleh kalian mencari informasi mengenai bagaimana kehidupan politik, bagaimana kehidupan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Oke, setelah kalian mempresentasikan hasil diskusinya mengenai kehidupan politik, mengenai kehidupan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, kita bisa ambil kesimpulan bahwa kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin juga masih sama dengan demokrasi liberal. Ada ketidakstabilan politik di mana partai politik masih belum bisa bersatu membangun negara ini. Kemudian dalam kehidupan ekonomi sama dengan pada masa demokrasi liberal, ekonominya masih belum baik, kemudian belum stabil. Kesimpulan yang bisa diambil dari materi kehidupan politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, yang pertama, demokrasi terpimpin melahirkan penyimpangan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno itu sendiri. Salah satu contoh, Soekarno pernah mengangkat dirinya sendiri sebagai presiden seumur hidup, yang dimana keputusan untuk mengangkat dirinya sendiri sebagai presiden seumur hidup itu menyalahin aturan dan undang-undang yang berlaku pada saat itu. Makanya di zaman sekarang presiden diberi batasan kekuasaan 2 periode. Itu semua agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan seperti yang dilakukan oleh Presiden Soekarno, kemudian Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk pertemuan berikutnya kalian bisa mengerjakan tugas yang Bapak kasih hari ini melalui Google Classroom. Silakan kalian kerjakan, kemudian kalian kumpulkan sesuai dengan batasan waktu yang sudah saya tentukan. Demikian kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pembelajaran hari ini. Pesan saya sama seperti di awal, tetap menjaga kesehatan, terutama 3M untuk mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.